Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Kurniawan dari Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Muhammadiyah yang berjudul Muhammadiyah dan Politik. Di sini saya berkelompok dengan Firda Hasan, Fauzan Azima, dan saya sendiri. Baik, mungkin kita bisa lanjut langsung saja. Yang pertama, di sini ada kitoh. Kitoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara bahasa, kitoh berarti langkah atau jalan dalam dunia pergerakan Muhammadiyah. Kitoh itu dipakai untuk menyebut panduan langkah-langkah dalam berjuang. Kitoh adalah pedoman yang dipegang oleh Muhammadiyah yang sangat berguna ketika menghadapi kenyataan yang sebenarnya di masyarakat. Baik, lanjut. Yang pertama, nomor 1, pemikiran kitoh. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah, gerakan sosial, keagamaan, dan non-politik. William Shepard mengatakan Muhammadiyah sebagai kelompok Islam modernis yang lebih memfokuskan diri pada gerakan membangun Islam sendiri, membangun Islam City. Nah, itu adalah membangun Islam, masyarakat Islam yang daripada memperhatikan Islamic State atau negara Islam yang fokus gerakannya kepada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik sekalipun para anggotanya tersebar di berbagai partai politik. Nah, baik, lanjut. Yang kedua, ada kitoh Muhammadiyah. Muktamar ke-38 tahun 1971. Muhammadiyah membuat keputusan tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi lain yang dikenal dengan Kitoh Muhammadiyah Ujung Pandang tahun 1971. Kitoh Ujung Pandang inilah yang paling banyak dan menjadi pedoman pokok atau acuan dalam menentukan sikap organisasi menghadapi dunia politik. Adapun isinya, yang pertama, isinya itu Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan masyarakat, tidak memiliki hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi suatu partai politik atau organisasi apapun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang ya kan. Yang kedua, setiap anggota Muhammadiyah sesuai hak asasinya dapat tidak memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah. Itu yang kedua, atau bisa disebut yang terakhir. Nah, sekarang B, yaitu ada Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Nah, baik, lanjut. Kenapa bisa disebut begitu? Muhammadiyah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlihat dalam sejarah para tokoh Muhammadiyah yang berjuang dalam memerdekakan negara Indonesia. Muhammadiyah itu melalui tokoh-tokohnya terlibat aktif dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan.
Kiai Haji Mansur menjadi anggota 4 serangkai bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang merintis prakarsa persiapan kemerdekaan Indonesia, terutamanya dengan pemerintahan bala tentara Jepang. Nah, 3 tokoh penting Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Kahar Muzakir, dan Mr. Kasman Singodimedjo bersama tokoh bangsa yang lainnya mengambil peran aktif dalam merumuskan prinsip dan membangun dasar negara Indonesia sebagaimana keterlibatannya dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI itu ketiga tokoh tersebut bersama tokoh-tokoh Islam lainnya menjadi perumus dan pemandangan lahirnya sebuah piagam Jakarta yang menjiwai pembukaan Undang-Undang 1945. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Yang bagian C sekarang, yaitu ada tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Nah, kiprah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar yang ditunjukkan kepada 2 bidang, yaitu bidang perseorangan dan bidang kelompok masyarakat. Nah, demi menciptakan kehidupan Islami aman, damai, dan sejahtera itu adalah bentuk kepedulian Muhammadiyah pada negara. Kepeduliannya merupakan bentuk tanggung jawab terhadap negara Indonesia dalam menciptakan dan mewujudkan negara di bidang pendidikan. Jadi itu mewujudkan negara yang berkemajuan, bukan di bidang pendidikan. Nah, Muhammadiyah itu telah ikut berbuat senyata-nyatanya untuk memajukan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah yang telah diakui oleh masyarakat luas dan juga pemerintah Republik Indonesia. Nah, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab kesejarahan yang melekat dalam jiwa pergerakan serta keinginan untuk mewujudkan cita-cita nasional Muhammadiyah, merumuskan pemikiran dasar mengenai Indonesia berkemajuan yang mungkin dicapai melalui rekonstruksi kehidupan bangsawan yang bermakna dengan membuat buku berjudul Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan. Nah, yang bermakna pokok-pokok pemikiran Muhammadiyah tertuang di dalam buku ini yang terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Tafsir Indonesia yang Berkemajuan, 3. Realitas kehidupan yang berkebangsaan, yang keempat rekonstruksi kehidupan kebangsaan. Nah, dan yang kelima nilai dan lingkungan strategis, dan yang keenam itu penutup. Baik, selanjutnya yaitu kita ke slide selanjutnya, ada bagian D, yaitu bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Nah, pertama itu melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan atau kenegaraan, real politik praktis, sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan politik formal di tingkat lembaga suatu negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan politik tidak langsung yang bersifat mempengaruhi
kebijakan negara gitu, dengan perjuangan moral untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara, sebagaimana halnya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan interest group. Nah, itu yang bagian B. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu ada bagian E. Sekarang peran Muhammadiyah dalam perpolitikan Indonesia. Nah, apa sih perannya gitu? Nah, peran Muhammadiyah terhadap politik di Indonesia itu sangat baik dan antusias. Apa buktinya gitu ya kan? Terbukti Muhammadiyah pernah masuk dalam partai Islam, yakni Masyumi, yang mana partai tersebut sempat bubar dengan sendirinya pada tanggal 9 Mei 1996. Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman berusaha memperjuangkan partai Masyumi agar aktif kembali dan mendesak pemerintah Indonesia. Nah, namun pemerintah Indonesia tidak meresponnya. Kegagalan rehabilitasi Masyumi mendorong elit-elit Muhammadiyah untuk membentuk partai baru yang terpisah dari Masyumi melalui keluarga besar dari Bulan Bintang, bersama-sama memikirkan adanya partai alternatif, sehingga dibentukan tim 7 yang diketuai oleh Kiai Haji Fakih Usman untuk membuat partai baru. Nah, yaitu nama partainya Partai Muslimin Indonesia. Nah, yaitu Parmusi disebutnya begitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.